Ya, jadi setelah proyek tersebut studi layak atau benefitnya lebih dari berbanding kosnya lebih dari 1, lalu dilakukan desain awal, basic design, baru kemudian detail engineering. Atau ada yang menyebut sebagai front end engineering. Atau yang disingkat adalah FEE, ya. Jadi kalau pada basic design masih kasar maket gambar dari pekerjaan proyek tersebut. Misalnya kalau bangunan kampus itu masih berapa lantai tapi belum ada isi lantainya apa, maka dalam detail engineering tiap lantai sudah didetailkan, bahkan sampai arah pintu keluar masuk pun sudah ditentukan, utilasi plumbing, mechanical, sanitary, pipa pembuangan dan sebagainya, itu juga salurannya kemana itu juga dalam detail engineering sudah, bahkan titik lampu pun juga ditentukan. Dan tidak boleh dilupakan juga fire alarm untuk sprinkler untuk pencegah terjadinya bahaya kebakaran. Nah, itu semua di front end engineering. Kalau ini sudah lengkap, baru dilakukan pekerjaan construction atau konstruksi, ya. Pekerjaan pembangunan proyeknya, ya. Baru yang terakhir adalah commissioning, ya. Commissioning atau pengetesan, atau ada yang menyatakan trial run, trial up, ya. Itu istilah lainnya. Nah, dari semua pekerjaan ini hanya kontraktor yang mengerjakan pekerjaan konstruksi. Tapi meskipun hanya satu dan yang lain ini pekerjaannya konsultan. Ini konsultan perencana, konsultan perencana, konsultan perencana, konsultan perencana. Nah, ini konsultan pengawas, ya. Nah, meskipun hanya satu dari 5 langkah ini, tapi nilainya paling besar, bisa 60% di sini pekerjaan construction, ya. Karena dia yang bersangkut dengan fisik barang, mengerjakan konstruksi proyek sampai kepada pengadaan barang-barang sampai berfungsi barang tersebut, ya. Nah, inilah gambaran. Jadi kita mengenal design and engineering jadi ini engineering itu rekayasa. Ini adalah rancang bangun bahasa Indonesia. Jadi kalau mendengar istilah inilah kira-kira yang dimaksud design and engineering. Nah, dalam pelaksanaannya kontraktor itu ada 2. Dia laksanakan sendiri yang disebut main kontraktor, ya. Artinya kita kadang-kadang mengenal turnkey atau proyek kunci. Maksudnya adalah bohir tinggal ngasih kepada kontraktor utama, nanti tinggal putar kunci, pelepasan pemotongan pita, terima beres, gitu istilahnya, ya, sebenarnya. Tapi jangan lupa bahwa
main kontraktor itu belum tentu juga bisa melaksanakan sendiri. Nah, dia akan memberi kepada subkontraktor. Ya. Subkontraktornya bisa lebih dari satu ya, bisa SC1, SC2 dan seterusnya ya. Dan dimungkinkan yang disubkan itu koleganya, keluarganya, anak perusahaannya dan sebagainya. Akibatnya apa? Mutu dari yang disubkan kadang-kadang tidak bisa dikendalikan karena terlalu dekatnya hubungan ya. Jadi sulit untuk diawasi secara benar karena terlalu sudah ada hubungan dekat dengan main kontraktor. Nah, untuk itu dikembangkan selain main kontraktor adalah apa yang disebut sebagai construction management. Jadi bedanya apa? Kalau dalam main kontraktor dikerjakan sendiri, maka dalam construction management, kalau ini adalah MC, CM cuma beda sedikit singkatannya. Nah, dalam construction management dipilih yang terbaik dari masing-masing pekerjaan. Misalnya fondasi, siapa kontraktor terbaik? Nah, dulu kan ada Wiratman Associate ya, misalnya. Ya. Nah, untuk kolom tiang pancang itu siapa yang paling ahli di situ? Instalasi siapa? Kemudian sampai AC siapa dan sebagainya. Itulah dalam construction management dipilih yang terbaik.